warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin dulu, nama aku Firda Amelia Zahra dari mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada yang mau tahu nggak kita mau ngapain? Belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Oke, jadi di sini kita mau melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kali ya. Oke, Kak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh kali kita perkenalan dulu mulai dari sini? Oke, perkenalkan semua, nama aku Rida Kamila, biasa dipanggil Rida. Halo Linda. Halo Ika. Halo, nama aku Fitri Rizky Nurhaliza, biasa dipanggil Fitri. Salam kenal. Halo Fitri. Saya perkenalkan semua, nama saya Muhammad Nafal Bahril, biasa dipanggil Nafal atau Bahril. Halo Nafal. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Bukti Dipamasara, biasa dipanggil Tiga. Halo Diba. Halo. Oke, kalian udah saling kenal kan satu sama lain. Jadi di sini kita mau melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara kelompok. Jadi kalian tuh bisa sharing satu sama lain. Nah, karena kalian tadi udah saling kenal, jadi kalian bisa dengan mudah nih naruh kepercayaan sama teman satu sama lain, dan kalian juga bisa nih saling terbuka agar diskusinya berjalan dengan baik. Ada yang mau nanya? Belum. Sudah paham berarti ya? Paham. Jadi di sini bimbingan kelompoknya ini aku mau bahas tentang regulasi emosi. Pertama-tama, ya, kelihatan semua nggak ya? Kelihatan. Apa itu emosi? Ada yang tahu nggak emosi itu apa? Perasaan. Perasaan. Perasaan yang muncul dalam diri seseorang. Perasaan yang muncul di suatu kejadian. Kita lanjut aja ya biar tahu apa itu emosi. Ada yang membaca? Aku nggak. Oke. Emosi adalah respon-respon yang mengarahkan tingkah laku individu dan menyediakan informasi yang dapat menolong individu mencapai tujuan. Oke, jadi emosi itu benar dari perasaan. Nah, tapi lebih jelasnya itu emosi adalah respon-respon yang mengarahkan tingkah laku individu untuk menyediakan informasi yang dapat menolong individu mencapai tujuannya. Jadi itu emosi adalah tingkah laku yang menginformasikan agar tujuan seseorang itu tercapai. Ya, lanjut nih. Ada macam-macam emosi, ada yang mau bacain? Saya Dekul. Macam-macam emosi, ada emosi dasar. Yang pertama itu ada senang, cemas, sedih, marah, jijik. Kemudian ada peleburan emosi, yaitu seperti sedih, gembira, kecewa, semangat, marah, benci, dan cinta. Oke, jadi tadi kan ada pengertian emosi, yaitu mengarahkan perasaan agar tujuannya tercapai. Nah, ini ada macam-macam emosinya. Aku mau nanya nih, kalian tadi pagi itu merasakan emosi apa sih? Kalau aku senang sih. Senang. Begini senang. Kamu Fitri? Aku juga senang, soalnya aku nonton film kesukaan aku. Kalau Novel? Saya senang pakai banget. Oke, banget. Kenapa tuh? Soalnya semalam perwakilan final Indonesia dua-duanya menang. Mantap. Jadi ke bawah ya sampai pagi ya? Kalau Diba? Kalau aku cemas karena ada tugas yang belum terselesaikan. Oke. Sekarang masih cemas? Masih kalau mau selesai Jadi ada macem-macem ya. Lanjut nih. Nah, di emosi ini tuh ada komponen-komponennya nih. Aku aja kali ya jelasin. Nah, di komponen pertama itu ada kognitif eksperimental. Jadi kognitif eksperimental ini tuh berkaitan dengan perasaan. Jadi di kognitif eksperimental ini ada kayak
perasaan takut, sedih, kayak emosi-emosi yang tadi ada tuh, itu adanya di kognitif eksperimental. Terus kalau behavioral eksperimental ini tingkah laku dari emosinya, kayak misalkan gestur tubuh, ekspresi, postur tubuh ketika kita merasakan emosi yang ada di klasifikasi tadi. Terus kalau psychological biochemical itu bagian psikis yang emosinya nggak terlihat, kayak misalkan detak jantung, pola pikir, kayak gitu-gitu yang dirasain tapi tidak nampak dari depan gitu. Nah, aku mau nanya nih, tadi kan emosi yang kalian sebutkan tuh beda-beda ya. Dari komponen itu kalian merasakan apa sih dari emosi yang kalian rasain tadi? Mungkin kalau dari aku dari kognitif eksperimentalnya kan tadi itu ya senang. Cuma kalau dari behaviornya mungkin langsung senyum kali ya. Senyum terus kayak bangun nyapa mama, nyapa abang. Terus habis itu kalau misalkan psikologikalnya mungkin yang nggak terlihat di pikirannya alhamdulillah pagi ini di pikiran tuh halo pagi ini tuh bisa gitu, jadi adem gitu, terus kayak senang aja gitu, nggak ada keributan apa-apa. Itu sih kalau dari aku. Oke, lanjut Fitri. Kalau aku tadi kan kognitifnya seneng ya, terus behavioralnya tuh jadi kayak aku semangat buat ngejalanin hari. Aku jadi ya semangat, terus kayak gak tau kenapa auranya jadi positif banget gitu pagi-pagi. Terus kalau psikologikalnya itu mungkin kayak itu ya karena pikiran aku yang semangat, jadi kayak respon tubuhku juga baik banget dari hari. Lanjut. Kalau dari saya kan tadi kan pembicaraan senang juga ya, sama kayak Rifda, sama kayak Fitri. Behavioralnya mungkin nggak jauh beda sih Kak. Jadi pas bangun itu tenang gitu kan, senang. Kalau misalkan bahasa pikiran itu kayaknya positive vibes gitu. Apa-apa kayaknya dibawa tenang gitu. Misalkan telat masuk gimit gitu kan, tenang aja ya. Masih tenang ya. Atau mungkin ada yang inget tadi tuh salah satunya tuh apa tuh namanya, tadi pagi jemuran kan, sore kemarin jemur tapi masih ada lembab gitu kan. Terus jam berapa sih malam itu, jam 12:30 ya, saya sambil nonton badminton itu hujan gitu kan, tuh ngangkatin jemuran sendiri malam-malam tuh waduh. Ya. Terus paginya tuh lupa jemur kan, jadi karena udah sempat gitu awalnya, jadi nggak ada beban sendiri kan kadang, oh iya gue lupa ngejemurin atau apa nih, biasanya kan kalau saya gitu kan. Jadi pas kalau di awal dia udah tenang gitu kan, senang gitu, ya jadi jemurin udah tinggal jemurin aja, nggak ada pikiran-pikiran jemur yang lain gitu. Terus untuk psikologi biokimia tadi mungkin lebih tenang, detak jantung lebih nyaman gitu kan, dan menghadapi sama. Masih tenang ya. Karena tiba. Oke, karena pagi ini cemas karena tidak saya belum terselesaikan, terus sudah lagi kemarin habis dari luar kota juga. Udah capek ya. Capek banget. Iya, jadi dari kognitif eksperimentalnya ya tadi cemas, terus juga bawaannya udah aduh gimana nih, udah panik duluan, terus behavioralnya langsung ibaratnya mulai ngebagi waktu nih, kapan harus mandi, kapan harus nyicil tugas, kapan harus sekolah, terus makan segala macam, langsung bagi waktu. Terus untuk psychological biochemicalnya bener rasanya capek banget sih, jujur itu sama bawaannya ngantuk aja karena kayak ibaratnya banyak aktivitas yang harus dikerjain tapi badan tuh capek gitu, jadi udah lemes duluan gitu sih. Jadi rada kurang fresh. Iya benar, tadi yang diceritain sama teman-teman kalau komponen emosi ini tuh saling berkaitan dari kognitif, behavioral sama psikologikal. Jadi nggak bisa cuma satu komponen aja yang dipakai, harus tiga-tiganya tuh pasti ada di dalam satu emosi ini. Oke, lanjut ke regulasi emosi. Ada yang mau bacain? Aku dulu. Regulasi emosi adalah seluruh proses intrinsik dan intrinsik yang bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosi untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi regulasi emosi ini tuh ada faktor dari intrinsik yang untuk bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi dan memodifikasi reaksi emosi untuk mencapai tujuan. Kan tadi emosi adalah rangsangan untuk mencapai tujuan kan. Kalau regulasi ini tuh yang bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab atas keluar emosinya itu. Ada faktor dari intrinsik dan juga intrinsik itu yang dari luar, kalau intrinsik itu yang dari dalam diri sendiri. Lanjutnya, cara meregulasi emosi. Ada yang mau bacain? Cara meregulasi emosi. Yang pertama itu fisiologis, berhubungan dengan rangsangan emosi seperti mengatur nafas dan olahraga. Kemudian sosial, yaitu bersosialisasi, sharing, dan mencari dukungan. Dan yang terakhir itu tingkah laku seperti berteriak, menangis, dan menggambar. Jadi ada banyak cara ya untuk kita tuh mengatur cara meregulasi emosi. Yang pertama itu dari fisiologis tuh yang berhubungan dengan rangsangan emosi, kayak kita tuh bisa atur nafas loh untuk meregulasi emosi, kayak misalkan tadi cemas kan terlalu terburu-buru ya hari-harinya, jadi bisa take rest dulu untuk atur nafas, kayak tarik nafas, tahan untuk biar relax dulu pikirannya, baru kita melakukan aktivitas lagi. Senang juga bisa gitu kan, terlalu senang juga kita nggak baik ya. Untuk menetralisir itu juga kita harus atur nafas biar pikiran juga jernih untuk melakukan hari-hari lagi. Terus selanjutnya ada sosial, itu bersosialisasi, sharing, mencari dukungan. Nah yang kita lakukan ini tuh sebenarnya salah satu cara untuk meregulasi emosi dari faktor sosial, kayak sharing satu sama lain dari masalahnya apa. Terus juga dari bimbingan kelompok ini tuh kita juga bisa dapat dukungan satu sama lain kan. Ya, jadi bisa dilakukan dengan cara itu. Lanjut, itu dari tingkah laku. Nah kalau misalkan dari atur nafas kalian udah belum merasa lega, kalian bisa mengeluarkannya dengan cara-cara ini nih, berteriak, menangis, atau bisa juga dengan menggambar atau melakukan hal-hal yang kalian sukai, kayak misalkan masak, atau bernyanyi, atau menulis. Jadi bisa untuk meregulasi emosi yang dirasa kurang berdampak positif nih untuk tubuh gitu. Ya, di sini ada faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Kan tadi ada faktor intrinsik dan juga faktor intrinsik. Yang pertama itu ada hubungan orang tua dan anak. Itu kan faktornya intrinsik ya. Jadi hubungan orang tua dan anak ini kenapa mempengaruhi regulasi emosi? Karena menurut studi, orang tua yang menganjurkan anak-anaknya untuk mengekspresikan emosi dengan benar itu akan menjadikan anaknya bersikap empatik dan juga mempunyai perasaan emosional lebih baik. Nah, kalian gimana nih di keluarganya? Bisa nih sharing-sharing. Kalau dari aku, alhamdulillah mungkin regulasi emosi dari hubungan antara orang tua sama anak baik sih. Jadi kayak mama ngajarnya juga baik, jadi kayak emosi-emosi yang keluar juga kayaknya ketampung semua gitu. Jadi masih aman sih kalau sama orang tua. Kalau aku juga baik sih kalau mengenai hubungan orang tua dan anak. Orang tua aku kayak selalu ajarin buat kalau misalnya ada sesuatu dan perlu jeda, ya udah lakuin aja, nggak apa-apa, nggak perlu dipaksa. Terus kayak aku sempet nangis dan itu sebenarnya halnya sepele sih, cuma gara-gara baju kesukaan aku tuh nyangkut di lemari akhirnya jadi robek. Dan masalahnya itu kan udah nggak ada lagi yang jual dan udah serinya udah nggak keluar lagi. Jadi kayak aku nangis dan orang tua aku cuma kayak iya udah nggak apa-apa gitu, kayak jadi dibiarin aku nangis. Mereka nggak permasalahin aku nangis cuma gara-gara baju aku robek sih. Jadi dibiarin dulu emosinya keluar gitu. Oke. Novel gimana? Karena mungkin dengan kakak saya ya, kalau dengan kakak saya itu nggak apa juga sih. Kalau saya juga sering cerita gitu kan, kalau misalkan sempat ada satu momen tuh ada
suatu masalah gitu kan, nangis terus di depan saya itu mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa regulasi emosi itu mengutarakan apa yang kita rasakan terhadap keluarga atau orang tua itu nggak apa-apa, hubungannya begitu. Baik. Kalau Diva? Kalau aku mungkin dari orang tua hari ini emang maksudnya mereka tuh mendeskripsikan atau mengajarkan mengenai emosi atau mengekspresikan emosi itu dengan baik, cuman mereka dalam kesehariannya ibaratnya nyontohinnya nggak fully seperti yang disampaikan, jadi mungkin yang lebih ketarik atau yang lebih tercermin dalam diri aku yang bagian mereka apa yang mereka lakuin ke aku gitu, bukan yang mereka kasih tahu gitu, karena kan kalau cuma ngasih tahu doang itu cuma dari omongan kayak ibaratnya tuh kasar, gue nggak lihat lo kayak gitu. Jadi yang kayaknya lebih kasar tuh yang bagian mereka lakuin ke aku. Jadi ada miss gitu ya antara perkataan dan perbuatan gitu. Setelah ini kan kalian tadi udah sharing tentang regulasi emosi, lumayan capek ya. Kayak refleksi sendiri ya. Aku mau ada ini nih, ice breaking, Asik. tebak lagu. Kita seneng-seneng nih setelah kita Saya bukan anak lagu banget lagi. apa? Radio. Oh iya, rulesnya adalah kalau lagu ini dimulai, yang angkat tangan tercepat itu yang bisa jawab. Anak aku gini apa gini? Gini dong. Oke, paham? Wah, Aduh. Aduh, nggak tahu lagi judulnya. Apa Gini judulnya? banget ya. Sekali lagi. If you love somebody. Cluenya itu, iya, film. My Heart. Iya. Asik. Betul. Ini masa kita galau jadi. Nonton seriesnya. Lanjut. Lagu kedua. Oh, ini pas. Nomor 2. Ya, siapa dulu yang ini? Ya udah, Rida. Sekali lagi. Apa? Jawabannya. Jawabannya benar ya. Salah. Judulnya I Love You Baby. Iya, cerdas. Lanjut, lagu ketiga. Belum ya? Belum. Ini Sekali lagi. Aku bila tak mungkin bersama. Berapa kata? Judulnya berapa kata? Berbeda aja gue. Terus sekali lagi deh. Lupa banget. Satu kata. Gila. Salah. Ada yang mau nebak nggak? Jujurlah. Salah. Jujur. Iya, betul. Judulnya Jujur dari Raja. Kue. Jujur tuh kue kan. Oh iya. Lagu keempat. Ayo, Fitri Diva. Tahu tapi nggak tahu judulnya. Sekali lagi. Berapa kata? Kata ya. 2. Yang nyanyi depannya V bukan sih? Bukan. Elo. Nggak tahu bukan elo sih. Jangan. Rahasia hati. Oh, elemen. Iya. Itu bukan elo. Elo ada juga kan? Ada. Ada. Lagu kelima. Oh. Main hati. Tunjuk tangan dong.
Jadi tahu. Main hati. Coba kita lihat. Iya betul, Andra and the Backbone. Ini baru. Oke, lanjut. Lagu ke-6. Ya, nomor. Let go, ruang rindu. Iya. Betul. Semaku jiwa. Oke. Satu lagu lagi nih. Kan belum. Belum. Oh, iya. Sabar. Aduh, tahu lagunya nggak tahu dulu. Jawabannya ada yang mau nebak? Oh, tahu. Dia lupa. Iya. Betul sekali. Oke. Selesai sudah. Ya, dari materi tadi kembali lagi nih. Apa sih kesimpulan yang bisa kalian ambil dari hari ini? Satu-satu. Kalau dari aku dulu nih boleh. Kalau dari aku mungkin kesimpulannya biar nggak nimbun psikologikal tadi banyak, jadi lebih baik emosi itu tuh dikeluarin sih. Karena kalau misalkan ini juga kayak nggak baik juga kalau misalkan satu waktu emang udah nggak nampung dirinya, jadi usahain kalau misalkan ngerasain apapun itu, kalau emang nggak bisa di-sharing mungkin bisa ditulis. Iya. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku dan tadi materi, aku baru tahu kalau misalnya ada komponen emosi. Misalnya satunya pikir ya udah emosi gitu aja, ternyata ada tadi kognitifnya, terus behavioralnya, terus psikologikalnya. Jadi itu aku baru tahu sih mengenai itu. Kalau dari yang saya dapat, yang saya tangkap, jadi penyampaian Kak Frida perihal regulasi emosi ya. Tadi kayaknya dari yang refleksi aja deh. Jadi dari yang pertama dari refleksi aja, ternyata emosi itu cuma satu ya. Tapi ternyata emosi itu mempengaruhi perilaku, mempengaruhi pikiran, perasaan, mempengaruhi hal-hal yang tidak terlihat dalam diri kita gitu kan. Terus tadi Kak Frida juga nyampein bahwa cara kita bisa mengatur, bisa memanajemen itu sebenarnya nggak hanya dari pikiran, tapi dari perilaku itu juga bisa kita atur. Seperti tadi kayak Diba tadi kan cemas aja Bil. Karena apa? Tugasnya belum. Karena tugasnya belum. Jadi katanya mengarahkan kita supaya itu bisa kita atasi atau bisa kita minimalisir dengan mengatur nafas dan sebagainya. Itu sih yang bisa nanti bisa saya dapatkan di pelajaran hari ini. Kalau dari aku bersama teman-teman yang lain, yang pertama jadi tahu kalau di emosi itu ya bukan cuma emosi kok, tapi ada tadi kognitif, terus behavioral, terus ada psychological, biochemical kayak gitu. Terus juga jadi tahu kalau misalnya ngerasa sesuatu itu bisa ibaratnya diekspresikan dulu atau dirilis, kayak tadi cemas bisa atur nafas dulu atau mungkin nyusun jadwal kayak gitu-gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi setelah ini kalian bisa dengan mudah nih regulasi emosinya, jadi nggak numpuk emosinya di dalam diri. Terakhir nih aku mau dong pesan-pesan dari kalian. Mulai dari siapa? Ini Iya boleh. asik. Alarm ya. Jadi yang aku dapat kesannya luar biasa ya. Pelajaran bimbingan kelompok kali ini memberikan pengetahuan baru untuk pribadi saya sendiri, khususnya perihal emosi. Jadi ke depannya setiap ada yang kita rasakan itu kita bisa mengolahnya gitu. Kita bisa atur apa itu baik atau enggak dan sebagainya. Juga tadi guys tahu sama Kafiat juga emosi itu gak cuma sedikit doang. Makanya kalau sejauh pengalaman saya emosi itu lu nggak sih emosi kalau nggak marah sedih gitu kan. Padahal ternyata tadi banyak ya kita sudah sampai emosi dasar aja udah banyak, kemudian turunannya juga pasti lebih banyak lagi gitu kan. Itu yang pengen dirasain lebih aja, jadi lebih sadar bahwa emosi ini nggak cuma sekedar marah doang kok. Jadi itu yang bisa saya pribadi rasain, kalau nanti senang jadi itu bisa kesannya yang bisa kayak yang Novel sampaikan ngasih insight baru, banyak hal yang aku ibaratnya pas dengar tuh kayak oh ternyata
kayak gini gitu, banyak hal kayak gitu. Terus juga mungkin kedepannya bisa jadi lebih aware aja sih sama diri sendiri, lebih yang kayak bisa mengidentifikasi emosinya apa, terus juga tipikal lakunya apa, terus dampak psikologikalnya tuh apa. Oke, mungkin kalau dari aku misalnya bimbingan ini seru ya, apalagi materi-materi dia terus bikinnya juga seru, bikin kita juga seneng juga, refleksinya juga ada. Terus pesannya mungkin apa ya, lebih buat nerapin lagi kalau misalkan ngungkapin emosi tuh bisa lewat, maksudnya kayak cara-cara buat kita regulasi emosi tadi tuh ada banyak, kayak buat olahraga juga bisa, terus ngatur nafas juga bisa. Itu sih mungkin kalau dari aku. Kalau dari aku pesan-pesannya seru banget, banyak hal yang baru aku ketahui dari After Desk setelah ikut kegiatan ini. Terus kedepannya mungkin aku bakal belajar regulasi emosi lagi, apalagi tadi udah dijelasin dan ternyata regulasi emosi itu banyak banget caranya untuk regulasi emosi. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Sama juga Kak. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Terima Kak. kasih juga Kak.